everyone, come back again with me, Salma. Beberapa dari kita mungkin tidak asing ketika kita mendengar metode Montessori, especially when we have kids yang usianya memasuki prasekolah atau sekolah dasar ya bunda. Bahkan, nowadays, a lot of parents mereka mencoba untuk menerapkan metode ini di rumah untuk anak-anak mereka. Sebenarnya, apa sih metode Montessori ini? Metode ini adalah metode pendidikan untuk anak-anak berdasarkan pada teori perkembangan anak-anak dari Dr. Maria Montessori. Beliau adalah seorang educators dari Italia di akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Generally, metode ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memasuki prasekolah atau sekolah dasar. Tetapi, tidak menutup kemungkinan metode ini digunakan pada jenjang pendidikan menengah. Maria Montessori merupakan dokter perempuan pertama di Italia pada awal abad ke-20. Beliau menggunakan experience-nya sebagai ilmuwan dan dokter to observe the kids around her and to design a school yang berdasarkan bawaan anak-anak. For example, anak-anak di usianya mereka senang sekali untuk bergerak. Dari sini, Dr. Maria berpikir, why don't we make a learning environment yang membebaskan anak-anak untuk bergerak? And here is 5 things that we all should know about this method. Yang pertama yaitu menekankan proses belajar experience. Anak-anak yang mengikuti proses pembelajaran metode ini, mereka akan belajar dengan materi dan bahan yang sudah dipersiapkan secara khusus. For example, when they are learning mathematics, they are not only memorizing the numbers, tetapi mereka akan belajar counting dan bagaimana menerapkannya atau menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Menurut Dr. Maria, anak-anak mereka senang bergerak dan belajar dari pengalaman langsung. So, not only sitting down in the class, listening to their teachers atau orang tua yang mengajarnya di rumah, tetapi mereka juga harus belajar langsung dari pengalaman. Kedua yaitu peran guru sebagai fasilitator. Di sekolah-sekolah yang menerapkan metode ini, peran guru lebih ditekankan sebagai pemandu atau fasilitator, di mana tugas mereka adalah mengamati anak-anak dan menyiapkan bahan-bahan pelajaran yang akan diberikan pada waktu yang tepat. Teaching in front of the class, explaining, give them a theory, tetapi juga mengajak peserta didik untuk keluar dari kelas, mengobservasi, belajar dari alam, dari pengalaman langsung, sehingga mereka bisa mempraktekkan langsung pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Ketiga yaitu prepared environment, tempat belajar atau lingkungan untuk belajar bagi anak-anak memang perlu dipersiapkan dan dirancang secara khusus. Dalam artian lain, tempat belajar ini kita perlu buat atau rancang sedemikian rupa untuk membantu anak-anak to observe more things and to learn independently. Nah, bagi ayah dan bunda, jika ingin menerapkan metode ini, Salma punya tips untuk an effective learning environment. Misalnya dengan memilih warna-warna kalem sehingga anak-anak mereka berkonsentrasi. Yang keempat yaitu one-on-one lesson. Bila di dalam kelas terdapat 25 anak with the different characteristic dan tentunya dengan tingkat akademik yang berbeda-beda, nah, kita sebagai educators, teachers, ataupun orang tua harus memberi pelajaran yang sesuai dengan tingkat akademiknya dan kebutuhan masing-masing anak. Di rumah, ayah atau bunda harus memberikan perhatian penuh pada anak-anak di dalam proses pembelajarannya. And the last one is peace education. Peace education dapat diartikan sebagai model pendidikan untuk anak-anak sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi masalahnya sendiri tanpa kekerasan, tetapi dengan creative way. In this learning process, perlu ada penekanan soal pengajaran tolerance, respect, honest, sharing,
caring, dan tentunya masih banyak lagi. Nah, itu tadi 5 things that we all should know about this method. Bagaimana ayah bunda tertarik untuk mencoba di rumah dan menerapkannya langsung bagi anak-anak? I'm Salma, thank you for watching. Saran dan kritik sangat saya tunggu. Manjada wajada.